Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 228. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya menatap Mulyadi yang marah dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Saya pikir pria ini cukup tenang dan cakap, tetapi saya tidak menyangka dia adalah pria dengan pikiran sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Sangat masuk akal bagi Aditya untuk mengatakan bahwa Mulyadi mengalami keterbelakangan mental. Mulyadi saat ini digunakan sebagai tombak oleh Sergio. Kenapa? Aku bilang kamu cacat mental. Apakah kamu masih belum yakin? Aditya berkata dengan senyum dingin, menatap Mulyadi di depannya. Mulyadi masih sangat takut pada Aditya. Lagi pula Aditya baru saja memukuli hidungnya. Dan itu sangat mudah, yang menunjukkan bahwa Aditya masih sangat kuat. Jadi Mulyadi tidak segera mengambil kerah baju Aditya. Dia cukup ragu. Oke, kamu berani padaku. Kamu sudah mati. Wajah Mulyadi begitu tertutup oleh aura kuat Aditya. Untuk menemukan dirinya mundur, dia hanya bisa menggunakan metode mengintimidasi Aditya. Tapi semua orang bisa melihat bahwa Mulyadi telah kehilangan momentum di depan Aditya. Mulyadi benar-benar ditekan. Hehe, itu tergantung kamu. Apakah berdasarkan berapa banyak orang yang kamu bawa? Aditya melihat keempat pengikut yang dibawa oleh Mulyadi, dan berkata sambil tersenyum. Semakin santai dan tenang Aditya, semakin Mulyadi merasa wajahnya panas. Ada begitu banyak orang di sekitar yang menonton. Jika dia tidak bisa menangani Aditya malam ini, maka Mulyadi pasti akan menjadi bahan tertawaan besok. Aditya, katakan padaku bagaimana menyelesaikan masalah malam ini. Kamu berani menghina pacarku. Aku harus berurusan denganmu. Mulyadi merasa sangat terhina, tetapi dia tidak berani memukul Aditya dengan tangannya sendiri. Jadi dia hanya bisa mencibir dengan kata-kata besar. Aditya tidak memiliki kesabaran itu lagi. Dia hanya ingin pergi dari tempat itu bersama Rizal. Bagaimanapun, dia telah melihat wajah asli Sergio malam ini. Kalau begitu bersihkan, Aditya tiba-tiba berteriak. Mulyadi gemetar ketakutan. Karena aura Aditya begitu kuat sehingga dia bisa memberi orang rasa penindasan yang kuat tanpa bergerak. Meskipun Mulyadi tidak takut pada keluarga Edward di permukaan, dia masih sangat takut di dalam hatinya. Keluarga Edward jauh lebih kuat daripada keluarganya. Sialan, apa menurutmu aku benar-benar tidak berani berurusan denganmu? Mulyadi juga mengalami kesulitan, jadi dia harus gigit jari dan mengutuk, mengulurkan tangan untuk meraih kerah Aditya. Aditya telah lama menunggu orang ini bergerak. Melihat bahwa Mulyadi benar-benar berani bergerak, Aditya dengan cepat meraih pergelangan tangannya, dan kemudian membantingnya. Ah kamu, Mulyadi tidak stabil, dan Aditya menyeretnya. Aditya belajar sedikit bela diri dari Rizal, dan kekuatannya masih sangat kuat. Setelah menarik Mulyadi, Aditya tersandung sambil meregangkan kakinya. Mulyadi tersandung dan jatuh ke tanah. Kali ini, semua orang yang hadir tertegun. Itu Tuan Mulyadi dari Toraja, yang membodohi dirinya sendiri. Tapi semua orang tahu bahwa latar belakang Aditya lebih kuat dari Mulyadi. Luar biasa, dan benar-benar tidak masalah untuk membersihkan Mulyadi. Apakah kalian bertiga bodoh? Maju semuanya. Pria kepala botak melihat Mulyadi dipukuli, dan berteriak dengan marah kepada ketiga bawahannya. Tiga pengikut Mulyadi juga pulih, dan mereka semua bergegas maju, siap untuk menyerang Aditya dan menerima pujian di depan Mulyadi. Mata Rizal berkilat dingin di samping Aditya. Dia berdiri di depan Aditya, dan menatap dingin ke arah ketiga anak laki-laki yang bergegas. Ketiga anak laki-laki itu menuju ke arah Aditya, dan ketika mereka melihat bahwa Rizal menghalangi bagian depan Aditya, mereka bertiga mengangkat tangan ke arah Rizal bahkan tanpa menyapa. Hasilnya bisa dibayangkan.
Bagaimana mungkin ketiga orang ini menjadi lawan Rizal? Dalam waktu kurang dari 5 detik, mereka semua dirobohkan oleh Rizal. Tentu saja, Rizal tidak memikirkan tangan yang berat. Jika tidak, mereka bertiga akan mati atau cacat. Pilot pesawat menyaksikan semua ini dengan cemas, dan dia tidak berani maju. Ketika Rizal baru saja bergerak, dia melihatnya dengan sangat jelas. Dia tahu bahwa kekuatan Rizal terlalu kuat. Dia hanya bisa meminta masalah jika dia maju sekarang. Mulyadi bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Aditya dengan kejam. Aditya paling membenci penampilan seperti ini. Melihat Mulyadi berani menatapnya seperti ini, hatinya sangat jijik. Kamu masih belum yakin, kan? Aditya bertanya, menunjuk ke Mulyadi. Mulyadi sangat marah sampai hidungnya merah, dan dia tidak bisa mengalahkan Aditya dan Rizal. Mungkinkah dia benar-benar bingung malam ini? Di depan begitu banyak orang, terutama di depan Nikke, Mulyadi merasa tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Aku mengagumimu karena tak berguna, Aditya. Meskipun perseteruan kita sudah berakhir, tapi malam ini belum selesai. Tunggu saja aku. Mulyadi memarahi Aditya dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelepon. Tepuk tangan. Aditya tidak bisa lagi terbiasa dengan pria ini, jadi dia menamparnya 4 kali. Mulyadi dipukul sampai salah satu giginya tanggal, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika permusuhan telah terbentuk? Jika kamu berani berbicara kotor lagi, aku tidak akan meninggalkan satu gigi pun yang tersisa di mulutmu, kata Aditya dengan suara yang dalam. Mulyadi tidak yakin sama sekali. Yang dia miliki sekarang hanyalah kebencian terhadap Aditya. Pada saat ini, Mulyadi tidak berani menghadapi Aditya lagi, tetapi menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk segera datang. Setelah melakukan panggilan telepon ini, Mulyadi sangat percaya diri. Dia akan membuat Aditya terlihat baik sebentar lagi. Dia bersikeras membuat Aditya berlutut di tanah dan memanggilnya bos di depan begitu banyak orang. Aditya tidak tahu siapa yang dihubungi Mulyadi, tapi itu bukan masalah besar bagi Aditya. Setelah berada di kota Manado selama 10 tahun, Aditya tidak pernah takut pada siapapun, apalagi di Toraja sekarang. Ketika Sergio melihat bahwa masalah telah terjadi sedemikian rupa, anak itu diam-diam bahagia. Inilah hasil yang dia inginkan. Meskipun Aditya tidak dikalahkan oleh Mulyadi dan tidak membuat Benny melampiaskan amarahnya, tetapi Aditya telah benar-benar menyinggung Mulyadi. Bagaimana mungkin Mulyadi mengampuni Aditya dengan enteng? Meskipun dia diam-diam senang, Sergio tidak ingin menyinggung Aditya. Anak ini lebih licin daripada seekor belut, dan dia ingin menipu Aditya dan berpura-pura baik di depan Aditya. Hentikan, hentikan. Oh, apa yang terjadi? Kita berteman. Mengapa kalian masih bertengkar? Sergio bergegas mendekat dan menyeringai. Terlihat seperti orang yang baik. Tuanku, jangan hentikan aku. Malam ini aku harus mengupas kulit Aditya. Mulyadi melihat seseorang sedang berkelahi, dan dia masih bersemangat, menyingsingkan lengan dan lengan bajunya, berpura-pura sengit di sini. Aditya sedang tidak ingin memperhatikan Mulyadi yang berpikiran sederhana ini sekarang, dan sekarang dia memperhatikan Sergio. Melihat Sergio berlari untuk berpura-pura menjadi orang baik, Aditya tidak bisa menahan amarahnya. Apa yang terjadi di sini? Apa kamu tidak punya petunjuk? Aditya bertanya pada Sergio dengan dingin. Hati Sergio mulai gelisah. Bertanya-tanya apakah Aditya begitu pintar? Apakah Aditya mengetahui bahwa aku yang mengatur semua ini? Tuan muda Aditya, saya tidak mengerti maksud Anda. Hehehe, kata Sergio dengan senyum murahan, menatap Aditya. Melihat Sergio masih tersenyum, Aditya mau tidak mau mendengus dingin, lalu berjalan ke arah Sergio. Jantung Sergio berdebar sesaat. Dia merasa kehabisan waktu. Kakak Aditya, kenapa kamu menatapku seperti ini? Sergio sedikit panik, dan bertanya pada Aditya dengan gagap. Aditya melihat betapa bersalahnya Sergio. Saat ini dia tersenyum dingin dan berkata, Sergio, sayang sekali aku masih memperlakukanmu sebagai saudara. Jadi kamu merencanakan sesuatu seperti ini. Aku mengerti maksudmu. Sergio menunjukkan ekspresi yang sangat marah.
dan berkata dengan lantang kepada Aditya. Tidak mengerti. Kalau begitu aku akan menebusnya untukmu. Kamu mengajakku keluar hari ini karena kamu ingin Mulyadi berurusan denganku, kan? Aditya bertanya pada Sergio dengan suara dingin dengan wajah tertunduk. Singkatnya, itu mengenai kelemahan Sergio. Sergio benar-benar tidak pernah bermimpi bahwa Aditya dapat melihat semua ini. Dia merasa apa yang dia lakukan cukup rahasia. Aditya tidak punya alasan untuk mengetahuinya. Kakak Aditya, kamu tidak bisa menerima lelucon seperti ini, bantah Sergio. Aditya tertawa, menunjuk ke Benny di sudut, dan berkata kepada Sergio, siapa yang bercanda denganmu? Apakah kamu pikir aku tidak melihatnya? Kamu dan Benny sudah lama berbicara di sana. Bukan, apakah kamu belajar bagaimana menghadapiku? Ini, Sergio benar-benar tercengang. Dia menoleh dan menatap Benny yang duduk di sudut gelap, berpikir bahwa mata Aditya terlalu bagus. Dia telah menemukan seseorang yang begitu gelap dan tidak mencolok di sudut. Tidak ada yang perlu dikatakan. Suruh Benny untuk datang. Aditya menunjuk Benny di sudut, dan memerintahkan Sergio. Sergio merasa wajahnya panas, dan hatinya bahkan sedikit gugup. Jika dia benar-benar mengungkapkan rahasianya, apakah Aditya akan memberinya pelajaran? Bersambung.